Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulaya Ditya Sasongko dengan NIM 123-70423 dari Studi Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait kajian risiko pencemaran mikroplastik pada Sungai Cikapundung, Kota Bandung, menggunakan pendekatan analisis sumber dan dampak lingkungannya. Nah, di sini ada latar belakang mengenai pencemaran mikroplastik ini. Mikroplastik merupakan partikel plastik berukuran kurang dari 5 mikrometer yang terbentuk dari proses degradasi sampah plastik atau berasal dari produk yang memang berukuran mikro. Saat ini pencemaran mikroplastik telah menjadi salah satu isu lingkungan yang mendapat perhatian karena keberadaannya semakin banyak ditemukan di perairan tawar maupun laut. Sungai Cikapundung ini dipilih sebagai objek kajian karena merupakan salah satu sungai utama di Kota Bandung yang menerima limpasan dari aktivitas rumah tangga, kawasan permukiman, serta aktivitas perkotaan. Kondisi tersebut menyebabkan sungai ini berpotensi tercemar mikroplastik yang dapat mengganggu kualitas air, organisme akuatik, bahkan berpotensi masuk ke rantai makanan. Kemudian di sini lanjut kepada sumber mikroplastik itu sendiri. Pada bagian ini ditunjukkan bagaimana mikroplastik dapat masuk ke Sungai Cikapundung. Sumber utamanya berasal dari aktivitas rumah tangga, industri, dan limpasan perkotaan. Sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik akan mengalami proses degradasi akibat paparan sinar matahari, perubahan suhu, serta aktivitas biologis sehingga terpecah menjadi partikel-partikel mikroplastik yang kemudian terbawa aliran air menuju sungai. Nah, kemudian ada metodologi. Metodologi ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Tahapan penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan berbagai artikel ilmiah dan jurnal internasional yang relevan mengenai mikroplastik pada perairan tawar. Selanjutnya dilakukan seleksi literatur berdasarkan kesesuaian topik dan tahun publikasi. Data yang diperoleh juga dianalisis untuk mengidentifikasi sumber pencemaran mikroplastik, distribusinya di lingkungan sungai, dampaknya terhadap ekosistem perairan, serta berbagai upaya pengendalian yang telah dilaporkan pada penelitian sebelumnya. Nah, selanjutnya ada hasil atau konsep utamanya, yaitu berdasarkan berbagai penelitian yang telah dikaji mikroplastik memiliki beberapa bentuk, antara lain fiber, fragment, film, palet, dan foam. Masing-masing bentuk memiliki sumber yang berbeda. Misalnya, fiber berasal dari serat tekstil sintetis, sedangkan fragmen berasal dari pecahan plastik yang mengalami degradasi. Keberadaan mikroplastik di lingkungan perairan dapat memberikan berbagai dampak negatif. Organisme akuatik dapat menelan mikroplastik sehingga mengganggu proses pertumbuhan dan reproduksi. Selain itu, mikroplastik juga mampu mengadsorpsi berbagai zat pencemar seperti logam berat dan senyawa organik berbahaya, sehingga meningkatkan risiko pencemar lingkungan. Apabila mikroplastik terakumulasi dalam rantai makanan, maka pencemar tersebut berpotensi mencapai manusia melalui konsumsi ikan atau organisme perairan lainnya. Nah, berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sungai Cikapundung memiliki potensi mengalami pencemaran mikroplastik akibat aktivitas domestik maupun perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sampah plastik yang lebih baik, peningkatan edukasi kepada masyarakat, serta monitoring mikroplastik secara berkala sebagai upaya mengurangi risiko pencemaran plastik. Demikian pemaparan proposal mini riset yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.